Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini marilah sama-sama kita dengarkan ceramah Ramadan salat tarawih yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Subhan Nur LC. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Al-Mukarramun, para guru, para orang tua, para hujjaj, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam salat kita pada malam hari ini Ustaz Saiful. Kemudian Ketua DKM Bapak Dzulqarnain, kemudian sahabat saya yang berapa tahun nggak ketemu ya? Ada 20 tahun nggak ketemu ya? Lebih 20 tahun nggak ketemu. Ketemu di sini barusan, Ustaz Sulaiman, kakak kelas saya waktu di pondok di PPIQ, Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran Naladon. Ya keluar 94 bang ya? 94, saya keluar 96. 96 baru ketemu lagi sekarang. Ya kan? Wajahnya udah lumayan tua dikit. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita semua diberikan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan untuk melangkahkan kaki kita di masjid yang kita cintai ini, untuk sama-sama kita terus menanam agar menghasilkan buah daripada ibadah di bulan suci Ramadan ini. Karena ibadah bulan Ramadan ibarat kita menanam, ya. Ibarat kita menanam, nanti buahnya akan kita rasakan sendiri. Salawat dan salam senantiasa terlimpah pada karibah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema yang diajukan pengurus ke saya tentang puasa yang berkualitas. Kalau bicara masalah kualitas, apapun jenisnya, apapun jenis pekerjaan ataupun ibadah itu sendiri, maka untuk mencapai titik kualitas harus berkolaborasi dengan pekerjaan yang lainnya. Tidak ada satu pekerjaan yang dikatakan dia berkualitas tanpa ditopang dengan pekerjaan yang lain atau ditompang dengan yang lainnya. Ibadah puasa, kalau ingin kita mencapai pada titik yang berkualitas, maka harus ditopang dengan yang lainnya. Tidak cukup dengan kita menahan makan dan minum lalu dikatakan puasa kita berkualitas. Sama Pak Ibu, sama makan, ya.
Kita kan kalau misalnya jalan kemana-mana ngobrol sama teman, nyari nasi yuk, ya kan? Nongkrong nasi nih dari pagi, ya kan? Kira-kira kalau masuk ke restoran, masuk ke ruang makan, apakah cuma nasi yang dicari? Hah? Rendang kalau ada ya, ya kan? Ya kan? Kalau ada rendang, kalau ada pepes teri gitu ya. Kagak mungkin, yuk kita cari nasi, masuk ke warteg, masuk ke restoran Padang. Bu, nasi 1 piring pakai lauk Pak? Kagak. Sambal? Kagak. Kira-kira enak apa kagak begitu tuh? Dengan ngajak ke kompi gitu, ngajak ke kompi makan nasi tok, ya kan? Ya kagak berkualitas. Puasa gitu juga, puasa begitu juga. Kudu ada ya, kudu kolaborasi, kudu ada ikutannya. Kalau hanya semata-mata kita melakukan ibadah puasa dari subuh sampai maghrib, semata-mata menahan diri dari yang membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan badan suami istri di siang hari, apakah itu cukup dikatakan berkualitas tanpa dia melaksanakan tilawah misalnya di siang hari, tanpa menahan lisannya dari perbuatan keji, tanpa menahan lisannya dari berkata bohong, dan tanpa menahan lisannya dari dusta dan lain sebagainya? Apakah dikatakan itu berkualitas? Makanya ibarat kita makan nasi, ada jengkol, ada pete, ada sambal, sayur asem, apa lagi, pepes teri. Wih, ini enak kan ya? Masya Allah. Kalau malam nggak apa-apa dah ya ngomong makanan. Kalau siang-siang ngomong makanan ngeces gitu ya. Kalau malam kagak. Jadi makan berkualitas ya ada nasi, ada lauknya. Puasa Ramadan, ibadah Ramadan berkualitas, ada puasa, ada yang lainnya. Makanya puasa itu Pak adalah ibadah magnetik. Puasa itu adalah ibadah yang menarik. Tidak ada ibadah yang langsung Allah Subhanahu wa taala ungkapkan tujuannya selain daripada ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam satu deret ayat langsung Allah tegaskan tujuan daripada ibadah puasa. Dikatakan berkualitas kalau mencapai target daripada ibadah puasa itu sendiri adalah la'allakum tattaqun. Bertakwa itu dalamnya apa? Kalau dalam surah Al-Baqarah, ciri orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dalam surah Ali Imran, orang yang bertakwa itu adalah alladzina wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu u'iddatil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu ciri orang yang bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah, ciri orang yang bertakwa, dia beriman kepada yang perkara yang gaib, senantiasa mendirikan salat, senantiasa gemar bersedekah, senantiasa gemar membaca Al-Quranul Karim. Kalau dalam surah Ali Imran, ciri orang yang bertakwa, dia gemar berinfak dalam sulit maupun dalam senang, menahan emosinya dan senantiasa memberikan maaf atas kesalahan orang lain. Itu ciri orang yang bertakwa. Puasa itu mendorong agar orang menjadi hamba yang bertakwa. Puasa Ramadan mendorong kita agar menjadi orang atau hamba Allah yang bertakwa itu. Makanya ibadah puasa itu adalah ibadah magnetik, ibadah yang menarik. Coba kalau misalnya Masjid Al-Murtada ya, kemudian bikin siaran malam-malam, pada jamaah sekalian, ini di luar bulan Ramadan Pak ya Bu, di bulan Ramadan siang-siang sebelum maghrib, Ketua DKM ngumumin, bapak-bapak ibu-ibu sekalian, nanti malam akan diadakan sholat tahajud 8 rakaat di Masjid Al-Murtada. Kita mulai jam 9 malam sampai jam 10 malam. Kira-kira yang datang sebanyak ini apa kagak? Kira-kira yang datang banyak gak?
Pak Eden juga ketua DKM, yang kedua sekretaris, yang kedua bendahara, yang ketiga imam rawatib, yang datang di luar Ramadan. Tapi di bulan suci Ramadan tanpa diumumin, dengan adanya ibadah puasa, ibadah lapar, kemudian menarik hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke masjid tanpa diumumin. 20 rakaat oke, 3 rakaat witir oke, malamnya bangun lagi sholat tahajud oke, sebelum sahur sholat hajat oke. Luar biasa. Ibadah puasa itu adalah ibadah magnetik, ibadah yang menarik. Makanya dikatakan agar ibadah ini berkualitas, maka harus mencapai titik yang sempurna ibadah puasa itu. Kalau nilai Bapak Ibu ya, ibarat begini nih. Ibarat nilai rapot ya, ibarat nilai rapot. Kalau nilai sempurna itu berapa? 10 ya. 10 istimewa, 9 baik sekali. Bener ya? 8 baik. Saya lupa dia. Udah lama kagak sekolah soalnya. Ya kan? Kalau nilai sempurna itu 10, maka kira-kira berapa nilai puasa kita? Habis subuh tidur, bangun jam 8. Habis jam 8 mandi, habis mandi bersihin kolom. Bersihin kolom, ya kan? Tanya jam 11 tidur lagi menjelang zuhur. Kata bapaknya, "Bu, saya mau tidur, qailulah sunnah Nabi." Ya. Habis zuhur ke masjid, sholat. Habis masjid tidur lagi. Ya, sampai jam 4. Jam 4 keliling jadi bukberan. Ya. Jadi buka puasa sampai setengah 6. Habis setengah 6 nonton TV. Ada film Sopo Jarwo adik, ya kan? Di RTP. Kemudian ada Insight di Jack TV. Kemudian ada nonton TV, ya nonton ya. Kira-kira nilai puasanya berapa segitu? Ya, kira-kira nilai puasanya berapa? 7, 8? Hah? Nah, kita kan nggak tahu ya, kita nggak tahu nilai puasa kita ini berapa. Karena memang tidak full sepanjang puasa itu kita beribadah misalnya. Ya saya juga begitu. Kalau pagi-pagi ya ngurusin ikan gitu ya, kemudian ngajak bocah jalan. Kemudian ya kalau misalnya kerja kita kerja, gitu kan. Kalau ngobrol ya ngobrol. Mata kadang juga ada maksiatnya. Kita menyadari puasa saya kayaknya kagak sempurna banget ini. Puasa enggak, nilainya bukan 10 ini. Kalau bisa mungkin nilainya 6,5 kali. Ya, di atas cukup. Mungkin puasa kita di atas cukup. Lalu bagaimana agar grade ibadah puasa kita itu naik sampai pada titik yang sempurna? Solusinya yang pertama adalah banyak baca Al-Quranul Karim. Perbanyak baca Al-Quran di siang hari. Ngebut silakan. Habis subuh 1 juz, habis zuhur setengah juz, habis asar setengah juz. Alhamdulillah sehari 2 juz. Ngebut baca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu cara yang paling efektif untuk menaikkan grade puasa kita. Cara mudah, cara cepat menaikkan grade puasa kita. Karena hitungan daripada kebaikan ibadah tilawah Al-Quran adalah 1 huruf. Kalau dalam 1 baris Al-Quran, 1 baris Pak ya, 1 baris ini rata-rata antara 25 sampai 30. Rata-rata nih 25 sampai 30 huruf 1 baris Al-Quran standar. Kalau dalam 1 halaman berapa baris? 16 ya, ada yang 16. Kalau Quran dulu ada 18 halaman. Kalau kita baca misalnya setengah juz habis subuh, 5 lembar sama dengan 10 halaman. 10 halaman sama dengan 160 baris. 160 baris kali 30 berapa? Banyak. Saya bingung hitungnya. Ya kan? Banyak. Sehingga kalau banyaknya huruf yang kita baca, kalau di luar bulan suci Ramadan dihitung 10 kebaikan.
Tetapi di dalam bulan suci Ramadan, satu huruf tidak ada yang mengetahui batas berapa ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bisa jadi 10, bisa jadi 100, bisa jadi 1000. Karena apa? Karena wa ana ajzibih. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, aku yang membalas pahala orang yang berpuasa. Bukan saja puasanya, tapi juga perilaku ibadah orang yang berpuasa, Allah yang memberikan balasannya tanpa ada batasan, unlimited. Makanya ibadah tilawah Al-Quran itu cara cepat dan juga cara mudah untuk menaikkan grade puasa kita. Ya, kalau baca setengah juz berapa lama sih kira-kira? Kalau bacanya lambat ya paling setengah jam. Kalau bacanya sedang 20 menit ya. Kalau bacanya kayak formulawan kayak formulawan ya 15 menit. Saya pernah baca, Bapak Ibu, saya pernah baca nih tahdits binikmah dari jam 1 malam sampai sahur itu 15 juz. Ya. Semakin cepat semakin tidak ada suaranya kita baca. Ya kan? Ya kan? Pokoknya makin cepat makin kagak ada suaranya. 15 juz. Saya pernah diminta di Cempaka Putih sama 2 teman saya baca Al-Quran hataman 1 malam sama teman di PT IKI. Era dari jam 1 sampai sahur baca bagi 2. Saya kebagian 1 sampai 15, teman saya 16 sampai 30. Teng sampai sahur kelar 15 juz. Nggak tahu gimana cara bacanya itu, cepetnya minta ampun. Tapi ya bisa baca seperti itu. Baca cepat silakan, baca lambat silakan, tempo yang sedang juga silakan. Yang bagus adalah membaca dengan cara tartil. Waratilil Qur'ana tartila. Baca perlahan-lahan agar makhraj dan tajwidnya kena. Nah itu ibadah puasa agar berkualitas. Yang pertama, perbanyak baca Al-Quran di siang hari. Walaupun kita bacanya terbata-bata gitu ya, pahalanya double tuh ya. Bagi orang yang wayata tahu gitu ya, dan dia terbata-bata ya kan bacanya, bagi dia ajroni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pahala membacanya, ada pahala usahanya. Usaha biar nyampe setengah juz walaupun terbata-bata, Allah kasih tersendiri mujahadahnya itu. Bagi orang yang lancar bacanya, Allah kasih 1 pahala. Ini di luar daripada pahala setiap huruf yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian yang kedua, agar puasa kita berkualitas, perbanyak sedekah. Karena sedekah itu bisa melebur daripada keburukan. Sedekah bisa melebur daripada karakter buruk kita. Dan juga sedekah itu bisa menekan daripada perilaku buruk. Bisa menghadang, ya kan? Kalau seseorang ingin melakukan keburukan, dengan sedekahnya itu bisa terkikis karakter buruknya. Makanya sepanjang ibadah puasa ini gemar kita bersedekah. Kalau saya di rumah, Bapak, alhamdulillah saya keluarga kalau bulan Ramadan tuh saya kasih celengan. Istri saya kasih celengan, anak saya kasih celengan. Saya pun punya celengan yang setiap hari saya cemplungin di situ tuh. Ya kan? Saya cemplungin setiap hari, setiap subuh saya cemplungin ke celengan itu. Cemplung gitu ya. Nanti Ramadan selesai, saya serahin pada masjid yang lagi dibangun. Ya, mana saya cari masjid yang lagi ngebangun, celengan saya, anak, istri saya kumpulin. Nih, tabungan Ramadan ya selama 1 bulan buat renovasi masjid ataupun musola. Nggak tahu berapa jumlahnya, wallahu alam. Nggak saya tebok, yang tebok nanti panitia, ya kan, panitia renovasi masjid yang nebok. Ini bisa menaikkan grade ibadah puasa kita. Nah, kalau misalnya puasa kita sudah seperti itu, misalnya puasa kita udah bagus, kemudian tilawah kita udah bagus, kemudian sedekah kita udah rutin, gemar kita bersedekah, maka yang lain akan ngikutin. Lisan ini tidak akan berkata bohong, lisan ini tidak akan berkata keji, dan lisan ini tidak akan berkata dusta kalau kita terus membaca Al-Quranul Karim. Sungguh sangat hina lisan ini
setiap hari kita pakai baca Al-Quran, kemudian dilontarkan kata-kata keji ataupun kata-kata bohong, dengan sendirinya membaca Al-Quran itu akan membuat lisan kita mulia, jauh dari berkata bohong, berkata keji, dan juga berkata mungkar. Makanya ini dua hal Bapak Ibu sekalian ya, agar grit ibadah puasa kita ini berkualitas. Ya, yang pertama, baca Al-Quran terus tiap hari. Jangan lewatin hari-hari siang hari Ramadan tanpa membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, gemar sedekah. Ya, gemar sedekah. Terserah mau 5.000 sehari, 10.000 sehari, terserah. Yang penting adwa muha wa in qalla. Yang penting rutin walaupun sedikit. Ya, walaupun penting sedikit tapi rutin daripada banyak sekali gitu ya. Lebih baik banyak tapi rutin. Nah, itu susah tuh ya. Banyak rutin susah tuh ya kan. Dikit rutin gampang gitu ya. Goceng setiap hari nggak apa-apa. Inilah Bapak Ibu sekalian sedikit ya tentang daripada ibadah puasa yang berkualitas. Yang pertama, ibadah puasa itu adalah ibadah magnetik, ibadah yang menarik. Dia akan menarik hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk gemar melakukan berbagai ketaatan. Taraweh, witir, tahajud, sedekah dan lain sebagainya. Yang kedua, ibadah puasa akan membentuk seseorang menjadi hamba yang bertakwa. Dia akan menjadi cermin keimanan kepada yang gaib. Dia akan senantiasa gemar melakukan ibadah sholat. Dia akan gemar melakukan sedekah, gemar membaca Al-Quran, dan gemar menahan diri dari berkata kotor, berkata keji, dan juga berkata mungkar. Kemudian yang ketiga, agar kita menaikkan grit daripada ibadah puasa kita, menambal kekurangan ibadah puasa, maka satu, banyak baca Al-Quran di siang hari, dan yang kedua, gemar bersedekah setiap hari. Ini yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon maaf jika kepanjangan. Ini kan judulnya kultum, kuliah terserah antum. Mau 7 menit, mau 10 menit. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya buat diri saya dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan segala ibadah kita di bulan suci Ramadan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.